in blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Apa kabar kalian semua teman-teman? Sudah lama kita tidak bertemu. Saya mohon maaf kemarin udah seminggu lebih ya, saya nggak muncul di video. Dikarenakan ada sebuah misi penting yang harus saya selesaikan. Makanya kemarin saya suruh asisten saya yaitu Tono untuk menggantikan sementara waktu. Tapi nggak tahu kenapa si Tono nyerah dan dia bilang nggak mau lagi upload video. Katanya sih kalian nggak suka sama dia. Tapi bodo amat lah sama si Tono, mungkin sekarang dia lagi ngambek. Dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas alur cerita dari sebuah film. Film yang belum sempat Tono bahas sampai selesai, yaitu film Nobody Sleep in the Wood Tonight yang kedua. Kalau kalian belum nonton film yang pertama, silakan kalian tonton dulu video itu biar kalian ngerti dan tahu filmnya. Dan sekarang kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Siapin cemilan, cari posisi yang paling nyaman, dan enjoy the video. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria yang baru saja terbangun dari mimpinya. Dia bernama Adam. Si Adam ini bekerja sebagai kepolisian. Pada pagi itu tiba-tiba dia ditelepon oleh atasannya yang bernama Sersan Waldemar. Atasannya memesan makanan dan minuman kepada Adam ketika si Adam ingin berangkat ke kantor. Setelah bersiap, Adam pun pergi ke kantor menggunakan sepeda ontel miliknya. Tidak lupa dia mampir ke sebuah toko makanan untuk membeli titipan dari atasannya. Terlihat penjaga toko ini agak sedikit ngeselin. Dia juga berbicara seperlunya saja. Tak hanya itu, pemilik toko ini juga terlihat suka menyiksa anjing peliharaannya. Sebagai animal lovers atau pecinta binatang, Adam yang melihat hal itu tidak terima dan dia mengancam pemilik toko itu. Jika dia masih menyiksa hewan, dia akan menangkap dan memasukkannya ke dalam penjara. Lalu kemudian Adam melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di kantor polisi, Adam langsung menyapa rekan kerjanya yang bernama Vanessa. Lalu ketika Adam melewati ruang tahanan, di sana terlihat ada dua orang bertubuh gemuk yang sedang ditahan. Dan sudah jelas mereka adalah psikopat kembar dari film yang pertama. Tapi di sini kita nggak diliatin kenapa psikopat kembar ini bisa ketangkep. Padahal di film sebelumnya mereka berdua ini terlihat sangar dan menyeramkan. Kemudian Adam melihat ruang tahanan yang ada di sebelah. Dan ternyata di dalam ruangan itu ada si Zosia. Dia adalah satu-satunya orang yang selamat di film yang pertama. Tidak lama kemudian atasan Adam yaitu Sersan Waldemar keluar dari toilet. Dan Adam pun langsung menghampirinya serta memberikan makanan yang sudah dipesan oleh Sersan Waldemar. Lalu Adam bertanya kepada Sersan Waldemar tentang wanita yang ada di dalam sel. Atasannya mengatakan kalau wanita itu datang sendiri ke kantor polisi dalam keadaan tubuh kotor berlumuran darah. Dan wanita itu mengatakan sesuatu tentang meteor. Dia juga mengatakan semua temannya tewas dibunuh oleh psikopat berbadan gemuk. Kemudian singkat cerita Adam memberikan minuman kepada Zosia. Lalu Sersan Waldemar membuka sel Zosia dan mengajaknya ke TKP tempat pembunuhan yang dia ceritakan. Lebih tepatnya ke rumah dua psikopat kembar tersebut. Setelah mereka sudah sampai di TKP, Sersan Waldemar pun meminta Zosia untuk menceritakan semua kejadiannya, dan Zosia pun menceritakan semuanya. Tidak lama Zosia bercerita, Sersan Waldemar merasa ingin membuang air kecil. Dia pun melepaskan borgol Zosia dan mengaitkannya ke tempat tidur. Lalu tiba-tiba batu aneh yang berada di bawah tempat tidur yang diduduki oleh Zosia mengeluarkan cairan berwarna hitam yang sangat aneh. Sama seperti kejadian pada saat di film yang pertama, ketika psikopat kembar pertama kali berubah menjadi makhluk yang aneh. Setelah Sersan Waldemar selesai buang air kecil, dia pun kembali ke Zosia. Tetapi Zosia sudah tidak ada lagi di sana. Sersan Waldemar pun merasa kebingungan, padahal tangan si Zosia sudah dia borgol di tempat tidur. Dia pun mencari keberadaan Zosia di rumah tersebut, tetapi dia tetap tidak menemukan Zosia. Hingga pada akhirnya, dia mendengar suara dari arah belakang. Lalu tiba-tiba, dari belakang dia diterkam oleh makhluk yang aneh, hingga setengah badannya hilang, dan Sersan Waldemar pun tewas. Di sisi lain, Adam dan Vanessa masih berada di dalam kantor, dan mereka masih menunggu Sersan Waldemar dan Zosia yang masih belum pulang. Adam sudah berusaha menelpon Sersan Waldemar, dan menghubunginya melalui radio kepolisian, tetapi tetap tidak ada kabar. Kemudian Vanessa memutuskan untuk menyusul mereka. Ditemani dengan Adam, mereka berdua pun pergi menggunakan mobil ke TKP kejadian.
Ketika sudah sampai di lokasi, mereka pun mencari keberadaan Sersan Waldemar. Mereka pun terkejut ketika melihat Sersan Waldemar yang sudah tidak bernyawa, dalam keadaan yang mengenaskan. Adam yang ketakutan langsung mengajak Vanessa untuk kembali ke kantor, tapi Vanessa menolaknya. Dan dia menganggap Adam sebagai seorang pengecut. Karena sebagai polisi, mereka tidak seharusnya bersembunyi dan menunggu bantuan. Karena itu memang sudah tugas kepolisian melindungi masyarakat. Bohong. Yang bener. Tapi karena si Adam ini mungkin pas masuk polisi dia nyogok, dia pun tetap ketakutan dan mengajak Vanessa untuk kembali ke kantor dan menunggu bantuan datang. Lalu Vanessa menghubungi pertahanan teritorial yang terdiri dari 2 orang pria bertubuh besar. Pertahanan teritorial ini semacam orang yang mengawasi atau mengamankan daerah sekitar. Lalu mereka pun berangkat menyusul Adam dan Vanessa ke lokasi kejadian. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang pria. Di sana dia bersama istrinya sedang nyantai-nyantai di dalam rumah. Dan tiba-tiba lampu di rumah mereka mati. Pria itu pun keluar untuk mengecek kelistrikan di rumah mereka. Pada saat dia sedang memeriksa panel listrik, tiba-tiba dia diserang oleh seonggok makhluk berbadan bentol-bentol. Makhluk itu memasukkan kepala pria ke panel listrik hingga terbakar. Tidak sampai di sana, makhluk itu juga mengambil organ dalam pria tersebut, seperti usus dan jantung. Tidak lama kemudian pertahanan teritorial sudah datang ke tempat Adam dan Vanessa. Mereka pun mulai menyelidiki. Mereka pun mulai menyelidiki tempat kejadian tersebut. Dan di sana mereka menemukan jejak kaki dari psikopat tersebut dan mulai mengikuti jejak kakinya. Mereka pun mulai memasuki hutan dan di sana mereka memasang perangkap yang dimana mungkin psikopat akan melewati tempat tersebut. Lalu orang yang bernama Slawek memasang perangkap yang kedua dengan jarak 20 meter dari perangkap yang pertama. Di sana Adam dan Vanessa melihat sebuah pergerakan di dalam semak-semak. Vanessa pun melemparkan batu ke arah semak-semak tersebut. Dan ternyata itu hanyalah seekor binatang. Mendengar teriakan binatang yang dilempar batu oleh Vanessa, Slawek pun menjadi kaget dan tangannya terkena jebakan sendiri hingga tangannya terputus. Mereka pun menghampiri Slawek dan membungkus tangannya agar pendarahan di tangannya berhenti. Lalu Adam langsung menghubungi ambulan terdekat. Singkat cerita, ketika mereka ingin masuk ke dalam mobil ambulan, ternyata di dalam mobil ambulan itu sudah dipenuhi dengan potongan tubuh korban psikopat bentol-bentol. Dan di sekitar sana Adam juga melihat sosok psikopat tersebut yang berada di samping tenda. Mereka pun kabur lari masuk ke dalam sebuah pondok. Lalu Vanessa bertanya apa yang sudah dilihat oleh Adam. Adam pun mengatakan kalau dia melihat Zosia, gadis yang berada di dalam tahanan dan menghilang ketika pergi bersama Sersan Waldemar. Dan tubuh Zosia sudah berubah seperti psikopat aneh yang berada di dalam sel. Tentu saja hal itu dikarenakan batu meteor yang berada di bawah tempat tidur di rumah 2 psikopat kembar tadi. Lalu mereka mendengar ada suara di dalam lemari. Ketika diperiksa, ternyata ada seorang wanita yang sedang bersembunyi di dalam lemari. Dan dia merupakan istri dari pria yang di rumah mereka mati lampu tadi. Dan di sana Slawek yang sudah kehilangan banyak darah harus menghembuskan nafas terakhirnya. Di sini temannya Slawek berniat untuk membawa jasadnya Slawek pulang, tetapi Adam melarangnya dan dia meminta orang itu agar menunggu sampai pasukan khusus dari ibu kota datang ke tempat mereka. Kemudian Vanessa menjelaskan lokasi mereka melalui sebuah peta dan merancang strategi untuk melawan psikopat ini. Dan wanita ini yang menjadi umpan agar psikopat itu muncul. Rencana mereka pun dimulai. Mereka semua pun menempati posisi masing-masing. Tapi sepertinya rencana mereka gagal, karena psikopat Zosia sudah mengetahui keberadaan mereka. Vanessa pun ingin mencoba menolong wanita itu, tetapi langsung ditarik oleh Adam dan dibawa Adam pergi dari sana. Di sini Adam pun marah kepada Vanessa, karena dia tidak mau mendengar perkataannya. Ditambah lagi strategi yang Vanessa buat, semuanya gagal total. Vanessa pun meminta maaf kepada Adam. Tidak lama kemudian Zosia datang ke tempat mereka, sambil menenteng kepala wanita tadi. Adam pun mencoba untuk menembak Zosia, tetapi Vanessa dengan sengaja malah mendorong Adam. Dia pun mengorbankan Adam dan langsung berlari dari sana. Zosia pun menjulurkan lidahnya masuk ke tubuh Adam dan menyuntikkan darahnya.
sehingga tubuh Adam juga berubah seperti Zosia. Di sisi lain, Vanessa kembali ke kantornya dan meminta bantuan. Kemudian di sini Zosia menjelaskan kepada Adam kalau batu meteorit yang merubah dirinya merupakan bagian dari bulan yang pernah jatuh dari langit, dan elemen jahat yang ada di batu itu masuk ke dalam dirinya. Jadi bisa dikatakan Zosia yang dulu bukanlah Zosia yang sekarang. Dan naluri mereka yang sekarang hanyalah membunuh manusia. Dan menurut Zosia, yang jahat adalah manusia. Dan spesies mereka atau manusia ini seharusnya sudah dimusnahkan sejak dulu. Wah, ini sih fix si Zosia udah kemasukan setan psikopat bentol-bentol. Di sini Adam masih melamun memikirkan perubahan yang terjadi pada dirinya. Adam pun bertanya kepada Zosia, apakah dia juga memiliki kekuatan yang sama seperti Zosia? Zosia pun mengiyakannya. Kemudian dia mengajak Adam keluar untuk membunuh manusia. Kemudian Adam menampakkan dirinya di depan toko makanan tempat dia membeli pesanan dari Sersan Walmer. Ketika penjaga toko itu berbalik arah, Adam pun kembali ke Zosia dan menceritakan pengalaman pertamanya. Bentar, ini film psikopat atau tutorial menjadi psikopat? Bahkan di sini Adam sempat berpikir dia akan mengaum dengan cara yang menyeramkan. Kemudian Zosia mengajak Adam untuk mematikan listrik di tempat penjaga toko itu. Mereka pun masuk ke rumah pria itu dan Adam langsung mengambil pisau. Mereka pun bersembunyi di dalam lemari dan berharap pria itu akan membuka lemarinya. Tapi pria itu tidak jadi membuka lemarinya karena dia mendengar suara anjingnya yang menggonggong. Mereka pun keluar dari lemari dan Adam langsung menusuk mata pria tersebut sampai tewas. Kemudian setelah Adam menyelesaikan tugas pertamanya menjadi psikopat, akhirnya mereka berdua pun jadian. Kemudian Zosia mengajak Adam untuk membebaskan psikopat kembar yang ditahan di dalam sel penjara. Mereka pun masuk ke kantor polisi dan langsung membuka sel psikopat kembar. Tetapi psikopat kembar ini tidak mau bangun. Vanessa yang menyadari kedatangan mereka langsung menghujani mereka dengan beberapa tembakan. Kemudian Adam mengejar Vanessa dan langsung mencekiknya. Di sini Zosia menyuruh Adam untuk menghabisi Vanessa. Akan tetapi Adam tidak mampu melakukannya. Dan akhirnya Zosia sendiri yang turun tangan untuk menghabisi Vanessa. Setelah dia menghabisi Vanessa, Zosia pun marah kepada Adam. Dia mengira Adam tidak mampu membunuh Vanessa karena Adam menyukainya. Ya intinya si Zosia ini cemburu sama si Adam. Zosia pun ngambek pergi dan meninggalkan Adam. Sebagai pria sejati, Adam pun langsung mengejar Zosia. Tapi ketika Zosia keluar dari kantor itu, dia malah tertabrak mobil dan akhirnya tewas. Sedangkan Adam ditangkap oleh pasukan khusus dari ibu kota. Di sisi lain, salah satu psikopat kembar yang ada di dalam sel mengaktifkan granat dan meledakkan seisi kantor tersebut. Dan kayaknya psikopat kembar itu juga ikut tewas. Di akhir film kita diperlihatkan dengan ruangan laboratorium dan terlihat batu meteor yang merubah seseorang menjadi psikopat sudah diamankan di dalam kotak. Sedangkan si Adam, dia di sana menjadi bahan eksperimen untuk penelitian dan filmnya pun selesai. Gimana ya? Menurut saya film yang kedua masih agak kurang sih. Karena psikopat kembar di film yang kedua ini kayak nggak ada gunanya. Di film pertama mereka menyeramkan dan susah untuk mati. Tapi di film kedua, mereka malah menjadi badut. Dan satu lagi, Zosia dan Adam sepertinya nggak cocok untuk menjadi psikopat. Masa ditabrak mobil gitu aja langsung tewas? Apalagi si Adam, psikopat bucin yang nggak ada gunanya sama sekali. Oke, kesimpulan dari film ini adalah salah satu cara menahan buang air besar dengan mengantongi sebuah batu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.